Oke. Oke, terima kasih anak-anak ya. Udah masuk semua ya. Gimana Pak Ketua udah datang? Udah masuk? Belum? Coba dihubungi nanti ya supaya bisa bergabung. Oke ya. Ya. Udah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya, baik. Terima kasih ya. Sudah terlihat, berarti Bapak langsung mulai. Oke, udah datang ketuanya. Kita lihat. Ya, kita akan menjelaskan, Bapak akan coba menjelaskan sedikit apa yang akan kamu pelajari dan apa yang akan kita kerjakan hari ini ya. Nah, judulnya adalah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Trigonometri, analitika, mana suaranya? Membuktikan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus lanjutan. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dilakukan kuis ya, Nak ya. Barangkali itu adalah pengalaman pertama kalian mengerjakan soal seperti itu. Apakah masih terdengar dengan jelas suara Bapak, Nak? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Bapak akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, memang kita KD-nya melebihi dari yang seharusnya ya, tapi ini penting karena materi trigonometri itu merupakan materi yang tanda kutip wajib sering keluar di materi UTBK, dan itu sangat beragam modelnya ya. Kenapa orang harus bisa membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus? Ya kadang kita ketika diberikan soal sulit menentukan, saya harus pakai apa. Kalau sebelumnya kalian udah dapat trigonometri dasar, maka ini lebih dalam lagi konteksnya ya. Nah, untuk itu anak-anak akan belajar bagaimana membuktikan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus sudut lanjutan dengan bantuan bukti visual. Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi penalaran yang sesuai dengan pembuktian rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus itu. Dan yang terakhir, nah ini, Bapak menuntut kreativitas kalian dalam membuat media visual yang sesuai dengan bukti dan contoh yang diberikan. Sebelumnya kita sudah Bapak sudah menjelaskan apa-apa saja itu ya. Ayo kita baca kata kuncinya aja yang dimiringkan. Yang pertama apa? Membuktikan. Membuktikan. Yang kedua? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Yang ketiga? Membuat. Membuat ya. Jadi ada ada 3 kemampuan ini ya. Kesemuanya itu adalah kemampuan yang berlevel HOTS ya, karena mengidentifikasi penalaran ya. Penalaran itu adalah salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam matematika ya. Nah, oleh sebab itu seperti sebelumnya Bapak sudah jelaskan, pada minggu pertama ini kalian akan coba membuktikan formula, di mana pada pembuktian formula itu kamu akan coba membuat bukti dan membuat contoh ya. Kalau contohnya nggak terkejar pun nggak apa-apa, kalian boleh fokus selama 2 jam kita belajar, fokus kepada buktinya, menyusun buktinya secara jelas, komunikatif, dan penalarannya jelas ya. Jangan sampai salah pemilih penalarannya ya. Nah, dalam hal ini kalian akan outputnya adalah kalian merecording penjelasan. Bagaimana kalian berdiskusi, kalian lakukan recording di situ ya. Kalian recording, oleh sebab itu nanti outputnya adalah kalian akan melakukan penilaian sebaya. Ya, kalian akan saling menilai kelompok kalian. Ada 10 indikator yang akan dinilai. Itu akan langsung kita lakukan penilaian jam paling lama saat istirahat ya. Istirahat akan dinilai ya. Begitu ya. Kalian lakukan penilaian. Bapak mau cek dulu setelah Bapak siapa gurunya? Siapa nak guru setelah Bu? Bu apa nak? Mohon maaf. Evelyn. Berarti 1 jam pelajaran ya. Artinya
jam istirahat tidak akan terpotong kan? Tidak akan digunakan kan jam istirahat kan? Enggak ya? Aman berarti ya. Oh, kalian istirahat jam berapa? Sampai jam berapa kalian istirahat, Nak? Oh, jam 11. Berarti nanti Bapak akan perbaiki ya sampai jam 11. Baik ya. Nah, jadi itu dia outputnya, kalian akan melakukan penilaian. Ada 10 item yang akan kalian nilai ya. Silakan dibaca, sudah ada di situ, jangan langsung dinilai ya. Kelompoknya juga sudah terbentuk. Silakan dilihat nanti kelompoknya ya. Oke. Lalu pada minggu kedua kalian akan merancang media presentasi ya. Pada media presentasi ini seperti yang kita sepakati, kalian akan menggunakan GeoGebra, akan membuat GeoGebra, PowerPoint bukti, PowerPoint contoh, peta konsep, poster dan tutorial pembuatan. Tetapi minggu ini kita akan fokus kepada bukti dulu. Nanti hal-hal yang penting Bapak akan jelaskan pada minggu berikutnya atau melalui video Bapak nanti ya, Nak. Oke, pada minggu ketiga kalian akan kembali kepada kelompok asal. Nah, Bapak tidak menentukan terlebih dahulu kelompok asal supaya kalian benar-benar fokus. Ya. Benar-benar fokus untuk berdiskusi ya. Jadi fokus kepada kelompok ahli dulu ya. Nah, di situ akan ada presentasi seperti yang Bapak sampaikan. Lalu di minggu keempat kalian akan post test. Kita akan lihat apakah kita membutuhkan waktu di luar jam KBM berhubung pada minggu lalu kita tidak masuk ya, Nak ya. Seandainya ini kita masuk sepenuhnya, maka Bapak yakin jam kita cukup. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana yang lebih baiknya. Yang pasti dalam 2 minggu ini kita tidak akan mengambil jam tambahan, karena bagian membuktikan, merancang itu adalah inti dari materi itu. Jadi jangan sampai ada dipadatkan ya. Durasinya 2 minggu, maka kita tetap akan 2 minggu. Tetapi waktu presentasi atau post test itu mungkin masih lebih fleksibel. Paham ya, Nak ya? Bisa dipahami ya, itu lebih fleksibel pelaksanaannya. Baik. Nah, apa yang menjadi penilaian kita? Yang pertama, penilaian diskusi kelompok. Oleh sebab itu, setiap kali kalian berdiskusi, lakukan recording. Ya, lakukan recording, nanti akan dimuat di forum diskusi. Bapak akan buat setelah ini ya, forum diskusinya ya, Nak ya. Lalu ada penilaian proyek. Proyeknya apa? Ya, masing-masing anak kan akan membuat medianya kan? Itu akan Bapak nilai. Ya, melalui apa? Media yang kamu buat itu, Bapak akan buat rubriknya. Pada minggu ketiga mungkin akan diberikan. Minggu kedua akan diberikan rubrik penilaian proyeknya ya. Lalu penilaian presentasi, bagaimana kalian mengkomunikasikan. Dan di akhir, Bapak akan melihat efektivitas presentasi kalian. Oleh sebab itu, pastilah apa yang 15 menit yang Bapak sediakan di dalam KBN, itu tidak akan cukup, benar nggak kira-kira, Nak? Untuk memahami apa yang dijelaskan temannya kan? Paham ya? Itu tidak akan cukup kan? Oleh sebab itu, perlu direcord. Kalau perlu, lakukan kembali pada kelompok ahli. Kalian sepakati kapan kalian berdiskusi ulang sebelum post test dilakukan. Bapak harap itu akan efektif untuk meningkatkan nilai kemampuan penalaran dan pembuktian kalian, termasuk komunikasinya ya. Nah, di ujung akan ada penghargaan kelompok. Bagaimana menentukan penghargaan kelompok? Nah, ini. Sebelumnya kalian sudah ada kuis. Nilai kuis itu akan menjadi patokan untuk menilai kemajuan. Oleh sebab itu, setiap anak akan dinilai berdasarkan bagaimana peningkatannya. Paham ya, Nak ya? Bagaimana kalian mampu meningkatkan nilai kalian dengan bekerja sama, berkolaborasi, dan membuat media sendiri. Jadi kalian coba memahami trigonometri lebih dalam lagi. Bapak mau lihat apakah kalian bisa lebih maksimal nanti di akhir ya. Nah, inilah perkembangan individunya ya. Jadi kalau kalian bisa mencapai nilai sempurna, ya, maka kalian akan dapat apa ya? Dapat nilai 30 poin kemajuannya ya. Lalu kalau kamu hanya ada meningkat 10 poin dari skor awal, nah ini bukan hal yang sulit seharusnya ya, Nak ya, meningkatkan 10 poin. Tetapi dalam pembuktian itu bukan hal yang mudah. Paham ya, Nak ya? Memang kelihatannya 10 poin itu sepele, tetapi dalam pembuktian pasti harus banyak yang kalian harus evaluasi. Karena bagaimana Bapak akan menilai bukan langkah demi langkah, tidak. Bapak akan membaca secara umum, lalu melakukan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang Bapak buat. Ya, jadi skornya sudah akan 1 sampai 0 sampai 4.
untuk setiap indikator yang Bapak tetapkan nanti ya. Nah, jadi untuk itu maka setiap anak akan dilihat rata-ratanya ya. Setiap anak akan coba dilihat rata-ratanya apakah nilai rata-rata kelompok ahli ini ya. Jadi bukan kelompok ahli ya, Nak, maaf, kelompok asal ya, Nak. Jadi setelah kelompok ahli ini hanya untuk kalian bisa membuat media bersama-sama. Ya, meringankan beban kamu dalam membuat proyek kamu ya. Jadi kalian berkolaborasi. Nah, dalam penilaiannya kalian berkolaborasi lagi, saling menjelaskan satu sama lain. Karena kamu dalam 2 minggu hanya fokus kepada satu soal. Paham ya? Jadi kamu sudah mastering satu soal. Harusnya dengan memastering satu soal ini, kamu sudah punya pengetahuan awal. Ketika kamu bergabung dengan kelompokmu, kelompok asalmu, kamu sudah siap untuk menerima apapun yang dijelaskan temanmu. Ya, karena kamu sudah punya pengampuan awal dulu kan, paham ya, Nak? Nah, tinggal bagaimana kalian bisa mengefektifkan supaya tim kamu bisa menjadi tim yang baik paling tidak. Ya, bisa rata-ratanya 15. Ya, paling tidak mempertahankan itu ya. Kalau kita lihat dari sebelumnya itu kan 15 poin berarti bisa mempertahankan itu ya. Karena skor awal sampai 20 poin di atas. Jadi kan paling tidak hampir bisa mempertahankan itu kan ya. Nggak terlampau jauh ya. Jangan sampai turun lah. Itulah paling tidak. Jadi kelompok yang dianggap baik paling tidak bisa mempertahankan nilainya, apalagi bisa sangat baik bila bagaimana nih? Bila bisa meningkatkan poinnya. Apalagi bisa meningkat drastis ini semuanya ya. Sampai 30 poin semuanya, meningkat semua gitu ya. Nah, jadi bisa jadi semua anak mendapatkan semua kelompok bisa aja mendapatkan tim super ini ya. Nah, ini kemana? Ini akan masuk kepada penilaian kita juga nanti ya. Bisa ya, Naya? Jadi kamu bisa membantu temanmu, kamu juga akan mendapatkan manfaat dari situ. Ya, kira-kira begitu ya, Nak. Oke, sudah dipahami tentang bagaimana penilaian kita? Ada yang mau ditanyakan terkait penilaian, Damai? Tidak ya, bagus. Bapak pikir ini sudah cukup jelas, ini hanya pengulangan, maka kita akan masuk ke bagian kita ya. Coba kita lihat di sini. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat nggak kalian masuk ke kelompok mana? Enggak. Coba ambil bagian partisipan. Kalian bisa lihat partisipan. Coba kalian masuk ke Moodle, bagian partisipan. Udah kelihatan nggak partisipannya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, coba Bapak mau cek dulu. Kelompok E siapa ini? Siapa kelompok E? Saya, Pak. Bisa sebutkan namamu, Nak? Deborah, Pak. Oke, Deborah. Hanya Deborah berarti satu kelompok E ya? Gila ya kali, Pak. Enggak ya. Siapa lagi nih Deborah? Ayo, siapa? Masa nggak ada yang mau mengaku satu kelompok sama Deborah ya kan? Bagaimana ini Deborah? Ayo, kelompok kelompok grup ahli E. Siapa aja grup ahli E? Martin, Pak. Oke, Martin. Aduh, siapa lagi nih selain Martin? Belum sempat melihat ya, coba dilihat dulu. Oh, Martin sudah apa ya? Sudah masuk ke ruangan ya? Sudah ya? Oke, bagus. Ya, tolong jaga jarak ya anak-anak ya. Baik. Kita lihat baik ini kita akan cek lagi kelompok E itu salah satu dari sini. Cuman Bapak akan coba review lagi nih coba. Oh, nggak kelihatan ya. Di gambarnya nggak kelihatan ya.
Oke, bukti visualnya di mana? Oh ini ya. Oke, ini bukti visualnya ya. Udah kelihatan bukti visualnya? Sudah, Pak. Nah, jadi pada bukti visual ini sebagai satu contoh ya. Ternyata ada sangat beragam cara untuk menjelaskan jumlah jumlah sinus ya. Kalau kemarin sinus jumlah kan, ini jumlah sinus. Ya, jumlah sinus dan menjadi perkalian. Jadi kalau di sini kita punya cos alfa kurang cos beta, hasilnya adalah min 2 sin alfa tambah beta per 2 dikali sin alfa kurang beta per 2. Bisa ya, Nak ya? Itu formulanya. Kalau ada nanti kesalahan, Bapak akan coba revisi. Kayaknya ada kesalahan di sini. Di sin alfa kurang sin beta, salah nggak? Atau udah benar? Ada yang sudah coba cari tahu? Ya, jadi sin alfa kurang beta, sin alfa tambah beta. Oke, kalau kita lihat di sini sin alfa tambah beta, bukti visualnya yang ada lingkaran ya, ada menggunakan lingkaran, ada menggunakan segitiga ya. Ada lebih dari satu cara membuktikannya ya. Kalau nggak salah, bukti ya ini dia, bukti visual untuk, oke maaf ya, nah ini, oke ya, ini ada dua cara ya, kira-kira begitu ya Nak. Nanti itu bagian kelompok E ya, nanti Bapak akan jelaskan lebih dalam bagian mana dia. Nah lalu ini contoh soal ya, contoh soal trigonometri analitika dan bagaimana membuat contohnya ya. Membuat presentasi contoh. Nah, ini mungkin gambarannya ya. Kita lihat kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama adalah menentukan nilai cos alfa tambah betanya ya. Dari mana itu bisa kita dapatkan? Nah, nanti kita pikirkan formula apa yang berkaitan dengan situ ya. Lalu menyederhanakan bentuk akar. Lalu yang terakhir adalah melihat kembali penyelesaian. Coba Bapak tanya dulu. Apa rumus cos alfa tambah beta? Cos alfa, cos beta dikurang sin alfa, sin beta. Cos alfa, cos beta dikurang sin alfa, sin beta. Berarti kira-kira anak-anak apa yang belum muncul? Dari cos alfa kurang beta, apa yang belum ada di dalam soal? Sehingga kita dapat mencari nilai cos alfa tambah betanya. Nilai apa yang belum diketahui? Cos alfa, cos beta. Cos alfa kali cos beta itu ya. Nah, oleh sebab itu kita akan berusaha mengingat kembali ya. Oke, coba ini ya. Udah keluar nggak? Bahwa di sini kita belum punya nilai cos alfa kali cos beta, benar ya? Bisa? Nah, tetapi dari rumus cos alfa kurang cos beta juga muncul cos alfa kali cos beta. Bisa dipahami ya? Untuk mendapatkan cos alfa tambah beta, kita butuh cos alfa kali cos beta. Tapi di dalam soal, yang ada adalah cos alfa kurang beta dan sin alfa kali sin beta. Kita belum punya cos alfa kali cos beta. Di lain pihak, kita paham bahwa ada rumus cos alfa kurang beta yang memuat cos alfa kali cos beta. Nah, kalau ini, bisa nggak dicari cos alfa kali cos betanya? Kalau sudah ada nilai cos alfa kurang betanya dan sin alfa kali sin betanya, bisa nggak dicari cos alfa kali cos betanya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, itu dia. Oleh sebab itu, kita bisa mendapatkan nilai cos alfa kali cos beta, yang mana nilainya adalah cos alfa, apa ini? Diperoleh dari mana nih? Langkah 1.2 ini. Cos alfa kali cos betanya kenapa seperti itu? Apa penalarannya yang kita buat? Barangkali ini gimana, Nak? Silakan. Pindah ruas, Pak. Pindah ruas. Nah, cuman kan kalau nanti dibilang pindah ruas, nanti dikirain pindah gereja gitu ya.
Iya nggak? Ada yang paham maksud Bapak? Jadi ruas mana kamu sekarang? Katanya gitu ya. Nah, kira-kira apa nama kerennya di matematika? Kan gitu ya, pindah ruas ini apa nama kerennya kira-kira? Nah, ada namanya prinsip kanselasi. Nah, itu mungkin pengetahuan-pengetahuan yang perlu kalian cari tahu ya. Dengan menambahkan kedua ruas dengan apa? Inverse penjumlahan akar 6 tambah per 8 dikurang akar 2 per 8. Waduh, Bapak ini ngomong apa ya kan? Masih ingat? Ya, ternyata kamu pelajaran kalian SMP dulu malah bahkan SD itu lebih keren daripada pembelajaran kita ya. Ada inverse kemarin itu ya, waktu kelas SMP kalian ya. Nah, begitu kira-kira nah ya. Jadi kita dapatkan penalaran berikutnya, ya kita tinggal hitung saja. Tinggal sekarang kalau kita sudah dapat nilai cos alfa kali cos beta, substitusilah ke nilai sin alfa kali sin beta. Sin alfa kali sin beta dan cos alfa kali cos betanya substitusi kemana? Ke rumus cos alfa tambah beta, dan itu kita sudah buktikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu D titik 1. Wah, makanya penamaan formula itu penting supaya kamu juga ingat ya. Silakan kalian rumuskan. Karena cukup banyak formula dalam trigonometri, maka sebaiknya kamu mengkode dia supaya kamu lebih tahu referensi mana yang kamu akan gunakan ya. Bisa ya? Nah, jadi menggunakan itu kita dapatlah bahwa cos alfa tambah beta, tinggal menyederhanakan bentuk ini sehingga dapat minus akar 6 per 4 dikurang akar 2 per 4. Begitu ya. Nah, coba sekarang kita sudah selesai di sini ya. Di bagian yang pertama kita sudah selesai, maka kita masuk ke bagian yang kedua, menyederhanakan bentuk akar. Kenapa dibuat temanya menyederhanakan bentuk akar? Karena cos alfa kurang beta dibagi cos alfa tambah beta, bentuknya bagaimana, nak? Keduanya bentuknya memuat Akar, Pak. memuat akar kan? Begitu ya. Wah, kelihatannya murid Bapak hanya si Michael ini ya. Yang lain menjadi terwakilkan oleh Michael gitu ya. Bagus, bagus, bagus. Nggak apa-apa lah. Mungkin biar lebih tenang maksudnya ya. Oke, menggunakan rumus cos alfa kurang beta tadi, kok ini penalarannya? Kayaknya enggak ya, ini yang tadi ya. Oke, nah ternyata kita dapat lihat di sini, cos alfa ya, kurang beta bagi cos alfa tambah beta, kedua-duanya memuat bentuk akar. Ya, makanya seringkali bukan trigonometrinya yang menjadi masalah, tetapi materi prasyarat kalian. Apakah kalian sudah mengenal atau mengingat bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Ya, jelas itu adalah pelajaran kelas 10. Persoalannya masih ingat atau tidak? Kan gitu. Nah, kenapa kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 4 per akar 2, dibagi 4 per akar 2? Siapa yang mau ngasih tanggapan? Michael lagi? Ayo, terserahlah siapa. Bapak nggak akan tentukan siapa orangnya. Kenapa harus dikalikan 4 per akar 2 dibagi 4 per akar 2? Karena yang paling lazim kalian lakukan adalah mengalihkan dengan apa ini? Akar sekawan kan? Ini kan mengalihkan akar sekawan kan? Tetapi kenapa lah dikalikan 4 per akar 2 dibagi 4 per akar 2? Apa tujuannya? Gimana, Kristo? Apa tanggapannya Kristo? Kenapa kira-kira, nak? Biar bisa dicoret, Pak. Itu ya, biar bisa dicoret. Siapa yang bisa dicoret? 4 sama akar 2-nya, Pak. Oke. Begitu ya, kira-kira ya, supaya bisa dicoret 4 dan akar 2. Ya. Oke, jadi kita dapatlah penyederhanaannya menjadi 2 per akar 3 tambah 1. Ya. Tapi kelihatannya ada yang salah ini ya. Coba kalau lihat dulu penalaran yang Bapak buat, kayaknya ada yang salah. Apa yang salah kira-kira?
Apa yang belum lengkap dari penalaran Bapak? Kalau dikalikan dengan 4 per akar 2 dibagi 4 kurang akar 2, apakah itu hasilnya? 2,2? Negatif, Pak. Harusnya negatif. Lah, kemana hilang negatifnya? Karena udah dibagi, dia negatif hilang, Pak. Nah, negatif bagi negatif hilang. Jadi ada yang tidak tertuliskan di sini ya. Itulah R 2,1 sebenarnya ya. Makanya mudah-mudahan kalian bisa jeli melihat itu ya. Nah, sekarang kira-kira kenapa dari 2,2 menjadi 2,3? Apa alasannya? Dikali akar sekawan, Pak. Oke, Bapak mau cek dulu apakah masih ingat. Rocky, apa yang dimaksud dengan akar sekawan, Rocky? Rocky expand ya. Ayo, silakan Rocky. Apa yang dimaksud dengan akar sekawan? Akar yang berteman gitu. Gimana? Akar sekawan apa artinya? Atau damai? Damai, kira-kira akar sekawan itu apa damai? Lupa? Waduh, udah lupa ini ya. Enggak ya? Oke, damai. Apa damai? Aku ngerti Pak, cuma nggak tahu bilangnya pengertiannya Pak. Oke, jadi lupa mungkin. Tapi tahulah ya akar sekawan dari akar 3 tambah 1 berapa damai? Akar 3 dikurang 1 Pak. Akar 3 kurang 1. Kenapa harus dikalikan dengan akar 3 kurang 1? Supaya bentuk akarnya di penyebut atau di pembilang yang hilang? Penyebut Pak. Penyebut. Ya. Kenapa rupanya Carolina kalau ada penyebutnya bentuk akar? Kenapa Carolina? Apa rupanya dampaknya kalau penyebutnya itu ada bentuk akarnya? Itu menjadi sesuatu yang cukup aneh. Karena bagaimana kita membagi menjadi akar 2 bagian, ya misalnya gitu ya. Karena konsep pecahan itu kan misalnya satu apel dibagi 2, kan gitu kan, apel per 2, kan gitu ya. Coba satu apel dibagi akar 3. Akar 3 berapa itu Pak? Nggak ngerti kita ya. Nah, mungkin begitu alasannya ya. Mudah-mudahan itu. Oke, jadi kita sudah bisa menyelesaikan, kan gitu ya. Sekarang, coba kita lihat kembali, bisa nggak kita sederhanakan langkah ini? Kan gitu ya. Mungkin nggak kita sederhanakan? Nah, kita sudah temukan sebenarnya bahwa nilai cos alfa tambah beta nilainya akar 6 minus akar 6 per 4 dikurang akar 2 per 4. Pertanyaannya, apakah itu bisa di tanda kutip diapakanlah? Dipersingkat langkah pengerjaannya? Gimana kira-kira, Nak? Bisa nggak ini dipersingkat? Ya, bisa dipersingkat. Coba kalian perhatikan ini. Dari rumus cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta, bahwa kita tidak harus bagaimana? Mencari nilai cos alfa kali cos beta. Namun langsung aja kurangkan dia. Ya kan? Coba kalau dikurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2, apalah yang didapatkan Gading? Apa yang diperoleh kalau persamaan 1 dan persamaan 2 dikurangkan? Apa, Nak, Gading? Atau yang lain, siapa yang mau menambahkan?
Si Niko. Niko, kenapa, apa yang terjadi bila persamaan 1 dan persamaan 2 dikurangkan, Niko? Jadi cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta sama dengan uh, min 2 sin alfa sin beta, Pak. Nah, itu ya. Nah, kalau kita susun ulang, jadilah persamaan 3 ini, kan gitu ya. Oke, bisa ya, Nak, ya? Itu dia penjelasannya. Nah, dari situ berarti kita bisa dapatkan sebenarnya jawaban yang lebih singkat. Ya, bentar ini. Di mana ya? Aduh. Bentar ya, Nak. Mouse Bapak tidak kelihatan. Oke, dah muncul. Ya, jadi dari situ kita dapat lihat bahwa dengan mensubstitusi langsung cos alfa kurang beta dan sin alfa ke sin beta ke persamaan yang telah kita turunkan tadi, ya, maka kita dapatkan langkah yang lebih singkat. Barangkali begitu. Artinya tidak mencari lagi nilai cos alfa kali cos beta seperti sebelumnya, ya. Bisa kira-kira dipahami, Nak? Oke, baik. Nah, kalau sudah bisa dipahami, Bapak akan coba keluar dari sini. Oke, sudah keluar. Bapak geser dulu ini ke atas. Bapak stop sharing. Nah, Bapak pausekan dulu sebentar. Oke, silakan anak-anak. Itu sudah ada GeoGebra eksplorasi yang Bapak kirimkan. Coba diakses. Itu adalah contoh yang tidak baik, tapi sudah bisa gitu ya. GeoGebra-nya yang Bapak kirim itu kurang baik sebenarnya. Karena itu Bapak buat tahun lalu, belum sesuai dengan konsep yang Bapak bayangkan dalam pertemuan kita dalam 2 minggu ini ya. Siapa yang udah bisa akses? Boleh share screen lah. Yang lain juga boleh sambil akses ya. Ini yang sudah masuk. Oh, Yolanda sudah masuk. Oke. Benedictus bisa share screen, Nak? Bentar, Pak. Yuk. Oke, nah ini ya contoh pembuktian cos alfa kali cos beta sama dengan 2 kali cos alfa tambah beta per 2 kali cos alfa kurang beta per 2. Nah, oke. Ya, begitu. Lanjut. Nah mengapa? Oke. Lanjutkan lagi. Oke. Ya. Oke. Oke, coba balik ke awal. Nah, siapa yang mau mencoba menjelaskan ini? Nanti Benedictus yang menggerak-gerakkan gambarnya. Siapa yang mencoba menjelaskan? Ayo, ini bolehlah direspon nih. Siska, silakan Siska. Coba jelaskan gambar ini, Siska. Ada Siska?
Ada, Pak. Silakan, Nak. Jelaskan aja apa yang langsung aja. Nggak usah terlalu banyak apa. Maksudnya sekilas apa yang kamu lihat gitu. Apa yang kamu lihat? Gambar segitiga ini aja, Pak. Ya, coba jelaskan aja ada apa di situ. Deskriptif, ini deskriptif ya. Itu ibarat kita melihat ada cangkir itu warnanya apa gitu. Deskriptif bukan matematisnya ya. Coba apa yang bisa kamu jelaskan, Siska? Untuk gambar yang ini ada segitiga dengan satu sudut, Pak. Dan segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya berwarna merah. Ditandain dengan warna merah. Lanjut gambarnya. Lalu ada tambahan segitiga lainnya, di mana segitiga siku-siku juga, tapi sudutnya berbeda dengan sudut sebelumnya dan ditandai dengan warna kuning, Pak. Oke, lanjut. Lalu di antara dua segitiga tersebut ditambah lagi persegi, di mana setiap sisinya itu siku-siku atau 90 derajat. Lanjut. Lalu segitiga yang sebelumnya itu diperpanjang garisnya, sehingga membentuk segitiga yang kedua dengan perbandingan sisi yang sama dan perbandingan sudut yang sama di dalam segitiga yang pertama. Lanjut. Setelah itu di antara dua segitiga dan persegi itu ditarik garis untuk membuat segitiga lainnya, segitiga ketiga dengan besar sudut yang sama. Ya, besar sudut yang sama atau sama kaki. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Kira-kira menurut Andreas, dari bagaimana cara Siska mengkomunikasikan gambar ini? Kamu kasih skor 1 sampai 6 berapa lah menurutmu, Siska? 6, Pak. 6. Wah, mantap sekali ya. Itu contoh yang bagus kan? Itu berarti ya maksudnya ya, Andreas ya. Itu contoh yang bagus. Jadi kalian gak usah terlalu banyak mikir gitu kan. Harus ngomong apa ini ya? Harus detail kali kayak mana. Yang penting kalian mencoba mendeskripsikan dulu apa yang kalian lihat. Itu contoh bagaimana mengkomunikasikan ya. Nah, sekarang kalau itu tadi kita anggap skor 6, ya sudah baik lah kita bilang ya. Kira-kira next kan coba. Nah, next kita lagi. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kenapa ini sudut ECF itu alfa kurang beta per 2? Nah, kalau disuruh menjelaskan ini harus Bapak pilih ini ya. Menurut si Evan lah dulu. Menurut Evan, kenapa lah itu alfa kurang beta per 2, Evan? Penjelasannya kenapa? Oke, sambil Evan berpikir, coba next kan. Habis ini dijelaskan ya. Kalau kita misalkan CE sama dengan 1, ya coba next. Nah, berarti CE tadi berapa? CE 1 ya. Nah, lihat ya warna-warna yang CE itu sama dengan CA ya. Maka panjang ED jadi sin alfa. Dari mana itu? Dari apa? Divadear. Kalau CE 1, maka ED sin alfa. Kenapa? Dari perbandingan trigonometri yang mana? ED banding EC berapa? Apa itu ED banding EC?
Halo, Diva? ED banding EC namanya apa? Apa itu DR? Karena sini di depan pemilih, Pak. Jadi sin alfa per 1 gitu. Oke. Ya, bukan ED banding EC sin alfa kan? Iya, Pak. Iya, itu. Itu kan perbandingan sin alfa saja. Sedangkan sin alfa di situ bukan apa, itu angka itu ya. Sin alfa di situ alfa ya, di ED itu angka itu. Oke, coba next kan lagi. Kenapa itu alfa tambah beta per 2, Olivia? Oh iya, tadi si Evan harusnya jawab dulu ya. Alfa kurang beta per 2 kenapa, Evan? Udah ketemu? Ada yang bisa bantu Evan? Kenapa itu alfa kurang beta per 2? Atau jangan-jangan si Benedictus udah punya jawaban dia. Gimana Benedictus? Belum juga, Pak. Belum juga. Astaga. Kenapa itu alfa kurang beta ya? Kenapa dia alfa kurang beta bagi 2? Susah juga ya ternyata. Coba dipikirkan. Karena dari yang segitiga CDE itu sudut alfanya itu nanti sama kayak di sudut G untuk segitiga CBG kan Pak. Jadi nanti di sudut G pada segitiga AGC-nya jadi 180 min A. Kemudian dari segitiga ACG, sudut A tambah sudut C tambah sudut G itu harus sama dengan 180. Jadi sudut C pada sudut ACG-nya itu harus A min B kan Pak. Habis itu untuk sudut C di segitiga ACE-nya jadi 180 min A min B. Terus karena segitiga ACE-nya sama kaki, jadi segitiga A sama sudut A sama sudut E pada segitiga ACE harus memiliki sudut yang sama antara sudut A sama sudut E-nya. Jadi sudut A tambah sudut E-nya alfa min beta, jadi sudut A sama dengan sudut E sama dengan A min B per 2. Oke, walaupun ada gangguan suara tadi, bisa kalian dengarkan penjelasan dari Sarah Eiko tadi? Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Sarah? Sudah? Belum paham, Pak. Belum paham, coba ulangi sekali lagi Sarah. Nah, jadi dari segitiga CDE sama segitiga GBC itu karena membuat jadinya sudut C sama sudut G-nya itu bakal sama. Nah, jadi untuk segitiga ACG-nya di sudut G pada segitiga ACG-nya jadi 180 min alfa. Karena segitiga ACG total sudutnya nanti 180 derajat, artinya sudut C-nya itu 180 dikurang 180. Jadi nanti sudut C-nya itu jadi alfa min beta. Nah, terus jadi sudut C untuk segitiga ACE-nya itu bakal jadi 180 min alfa min beta. Nah, jadi karena segitiga ACE-nya sama kaki, jadi nanti sudut A sama sudut E pada segitiga ACE bakal memiliki nilai sama. Terus karena sudut C-nya itu 180 min alfa min beta, jadi nanti sudut A ditambah sudut E-nya itu bakal alfa min beta. Nah, terus karena sudut alfa sama kayak sudut beta, jadi sudut A sama kayak sudut E, jadi sudut A sama dengan sudut E sama dengan alfa min beta per 2. Gimana? Kalian dengarnya?
Paham ya kan? Itu. Jadi cukup panjang juga penjelasan dari Sarah Aiko tadi kan. Kalian bisa juga menggunakan sudut pandang lain kalau mau. Ya, jadi bisa bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Udah paham kira-kira nak apa yang dijelaskan Sarah? Sudah? Enggak paham juga? Enggak paham, berarti harus dituliskan si Sarah Aiko nanti di-sharekan di grupnya ya. Bisa ya, Sarah? Nanti coba sharekan di grup supaya teman-temannya bisa tahu apa yang bisa membaca lebih. Karena ternyata hanya berbicara saja kurang tangkap kita ya. Makanya perlu dituliskan. Nah, itulah guna dari tulisan dan omongan kita. Kita lihat tadi cara Siska tadi menjelaskan, itu karena masih menjelaskan gambar, ya kita langsung paham. Tapi karena Aiko tadi menggunakan banyak reasoning kan di situ kan? Di situ kan untuk menjelaskan itu butuh banyak reasoning kan? Nah, itu penting sekali untuk dituliskan. Ya, paham kira-kira nak ya? Jadi kamu harus pintar memilah, oh saya mau nuliskan ini, saya kayaknya nggak perlu tuliskan ini. Oke? Nah, jadi silakanlah nanti lakukan sampai akhir. Coba kita nextkan lagi. Nah, udah. Coba, mengapa gambar dapat dibuktikan cos alpha tambah cos beta sama yang seperti itu? Coba next kan. Next lagi. Nah, dari gambar ini kira-kira ya, cos alpha tambah beta. Nah, barangkali begitulah contoh-contoh penggunaan GeoGebra sambil kita menjelaskan ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ajukan kepada gambar kalian nanti. Bagian mana yang harus diamati ya? Oke, mungkin begitu saja. Mudah-mudahan tadi penjelasan tadi sudah bisa diulang-ulang nanti ya, Nak, sebagai panduan kalian ke depannya ya. Oke, Bapak stop recordingnya ya.